Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaskia Maharani Rika. Di sini saya akan mempresentasikan proyek PBL kami yang berjudul Analisis Rekaman EKG berbasis AI untuk deteksi saluran pernapasan. Proyek ini berjalan di bawah bimbingan Bapak Dr. Iman Fahruzi, STMT. Ini kami bekerja secara tim yang beranggotakan 6 orang, yaitu Muhammad Jahyadi, Aryansyah, Saskia Maharani, Cindy Veronica, Roma Febianti, dan Syarif Hidayat. Pembahasan di sini ada dibagi menjadi 4 poin, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tinjauan literatur, dan desain sistem. Lalu di sini ada latar belakang. Poin pertama, penyakit jantung tetap menjadi penyebab utama kematian. Fakta medis menunjukkan bahwa penyakit jantung masih menjadi penyebab utama kematian di berbagai belahan dunia. Yang kedua, analisis EKG manual membutuhkan waktu dan keahlian. Menurut analisis EKG secara manual selama ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan memerlukan keahlian spesifik dari tenaga medis. Yang ketiga, diperlukan sistem otomatis berbasis AI untuk analisis yang cepat dan akurat. Kami melihat diperlukannya sistem otomatis berbasis AI untuk analisis yang lebih cepat dan presisi. Yang keempat, integrasi ESP32, ADS 1293, dan Bluetooth memungkinkan pemantauan secara real time. Kami mengusulkan integrasi antara ESP, ADS, dan Bluetooth untuk menciptakan pemantauan jantung yang bersifat real time. Lalu di sini ada perumusan masalah, bagaimana sistem tersebut dapat menganalisis sinyal EKG secara real time. Yang kedua, bagaimana sensor ESP32 dan Bluetooth terintegrasi. Dan yang terakhir, bagaimana AI diterapkan untuk mendeteksi pola sinyal jantung. Di sini ada tinjauan literatur. Yang pertama ada ECG sebagai standar rekam medis aktivitas jantung. Yang kedua, analisis kompleksitas sinyal untuk memahami karakteristik gelombang jantung yang terbaca. Yang ketiga, AI untuk kesehatan, pemanfaatan algoritma cerdas dalam dunia medis. Dan yang terakhir ada ADS 1293 dan ESP32 sebagai unit pemrosesan utama. Lalu di sini ada desain elektrikal. Tahap pertama di sini kami merancang skema perkabelan yang menghubungkan elektroda jantung ke modul sensor ADS 1293 yang kemudian diteruskan ke pin-pin spesifik ESP32. Presisi pada tahap ini sangat penting untuk memastikan sinyal yang masuk bebas dari gangguan noise. Jadi, prinsip kerjanya yaitu pendeteksian sinyal melalui elektroda yang nantinya terdapat 4 buah elektroda yang ditempelkan ke tubuh pasien. Lalu elektroda menangkap potensial listrik yang dihasilkan oleh aktivitas otot dan jantung saat berdenyut. Lalu ADS 1293 juga berfungsi sebagai ADC yang mengubah sinyal analog dari tubuh menjadi data digital. Dari data digital ADS 1293 dikirim ke ESP32 menggunakan protokol komunikasi serial. Lalu outputnya secara real time via Bluetooth. Setelah data diolah di ESP32, hasilnya dikirimkan secara nirkabel melalui Bluetooth internal yang dimiliki ESP ke perangkat smartphone. Lalu hasilnya grafik bisa dilihat pada serial monitor atau Bluetooth terminal secara langsung. Lalu di sini ada desain mekanikal. Desain ini dibuat dengan aplikasi AutoCAD. Kami membuat rancangan wadah atau casing alat untuk menggunakan bantuan perangkat lunak agar perangkat ini bersifat portable, rapi, dan aman. Lalu di sini ada flowchart. Secara sistematis, alur kerja ini dimulai dari lalu mengaktifkan ESP32 dan ADS 1293, lalu membaca sinyal ECG dari ADS 1293, lalu filter dan olah data, lalu mengirim data menggunakan ESP32, lalu apakah deteksi jantung terdeteksi, jika tidak kembali ke membaca sinyal ECG, jika iya menampilkan data ke grafik.
Lalu di sini ada metodologi yaitu integrasi ESP32, ADS 1293 menggunakan Arduino IDE dan serial Bluetooth terminal. Di sisi perangkat lunak, kami mengandalkan Arduino IDE untuk penulisan kode program dan menggunakan serial Bluetooth terminal sebagai media monitor di smartphone. Integrasi ini memungkinkan kita untuk melihat grafik detak jantung tanpa perlu terhubung kabel dengan komputer. Lalu di sini ada timeline. Ini adalah timeline yang kami buat selama semester ini. Ada 14 minggu. Di minggu pertama kami perencanaan proyek dan penentuan topik dan studi awal tentang jantung. Minggu kedua studi literatur dan datasheet ADS 1293 dan pemahaman konsep detak jantung. Minggu ketiga pemilihan komponen utama pengajuan RAB. Minggu selanjutnya perancangan rangkaian elektrikal dan penentuan koneksi pin ESP32. Selanjutnya perakitan hardware dan pengkabelan, rangkaian mekanikal, pemrograman dasar ESP32, pembacaan sinyal ECG awal, pengujian tampilan data, lalu benchmark, lalu visualisasi ECG pada serial plotter, penyesuaian skala sinyal, pengurangan noise dan stabilisasi sinyal, optimasi kualitas grafik ECG, testing alat, pengujian secara real time, evaluasi performa alat, testing ulang alat, penyempurnaan program, pengambilan data, dan penyusunan laporan akhir, RPP, dan PPT. Lalu di sini ada dokumentasi, di sini ada pemecahan masalahnya, dan lalu di sini ada project planning-nya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.